Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Kumalasari Harahap, NPM 20140183. Baiklah, di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan judul makalah saya yang berjudul Model Belajar dan Pembelajaran. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Bab 2, pembahasan. 1. Atau A. Definisi model belajar. Model belajar diartikan sebagai prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Dapat juga diartikan suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, sebenarnya model pembelajaran memiliki arti yang sama dengan pendekatan, strategi atau metode pembelajaran. Saat ini telah banyak dikembangkan berbagai model pembelajaran, dari yang disederhana sebagai model yang agak kompleks dan rumit karena memerlukan banyak alat bantu dalam penerapannya. Pengertian model pembelajaran menurut ahli. Model pembelajaran menurut Karadi dan Nur ada 5 model pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengelola pembelajaran, yaitu pembelajaran langsung, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berdasarkan masalah, diskusi, dan learning strategi. 2. Menurut Dedi Supriyawan dan A. Bayamin Surasep, mengetengahkan 4 kelompok model pembelajaran, yaitu 1. Model interaksi sosial, 2. Model pengelolaan informasi, yang ketiga model personal humoristik, yang keempat model modifikasi tingkah laku. Kendali demikian, seringkali penggunaan istilah model pembelajaran tersebut diidentikan dengan strategi pembelajaran. Yang ketiga, menurut E. Mulyasa 2003, mengetengahkan 5 model pembelajaran yang dianggap sesuai dengan tuntunan kurikulum berbasis kompetisi, yaitu 1. Pembelajaran kontekstual, yang kedua bermain peran atau role playing, yang ketiga pembelajaran partisipatif, yang keempat belajar tuns, yang kelima pembelajaran dengan modul. Yang keempat, menurut Jace dan Weil, mengemukakan bahwa setiap model belajar mengajar atau model pembelajaran harus memiliki 4 unsur berikut. Yang 5, sintak, yang merupakan phase atau phasing dari model yang menjelaskan model tersebut dalam melaksanakannya secara nyata. Yang keenam, menurut Teti Sukanto dan Winantapura, mendefinisikan model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang mengembangkan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar bagi para siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. B. Definisi perbedaan komponen pembelajaran atau pendekatan, strategi, taktik atau teknik, metode. Pendekatan pembelajaran memiliki banyak sekali definisi, namun masing-masing masih memiliki hubungan. Namun, secara konseptual, pendekatan pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu cara pandang atau orientasi yang dilakukan terhadap proses pembelajaran yang mewadahi penguatan dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoris tertentu untuk mencapai tujuan instruksional tertentu. Di sini berarti pendekatan pembelajaran merupakan suatu fokus orientasi yang digunakan guru dan murid selama proses pembelajaran berlangsung. Fokus orientasi pembelajaran tersebut terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu yang pertama, pembelajaran berorientasi pada siswa. Yang kedua, pembelajaran berorientasi pada guru. Yang ke C, macam-macam model pembelajaran. 1.
Pembelajaran saintifik. Model pembelajaran adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati atau untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau memuaskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. Model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. A. Kelebihan Problem Based Learning atau model pembelajaran berbasis masalah. B. Sistem penilaian model pembelajaran Problem Based Learning. C. Sistem penilaian. D. Penilaian atau assessment. E. Contoh penerapan model pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning. Model pembelajaran Discovery Learning. 1. Kelebihan penerapan Discovery Learning. Yang kedua, kelemahan penerapan Discovery Learning. Yang ketiga, langkah-langkah operasional implementasi dalam proses pembelajaran. A. Stimulasi atau pemberian rasangan. Yang B. Problem statement atau pernyataan atau identifikasi masalah. Yang C. Data collection atau pengumpulan data. D. Data processing atau pengelolaan data. E. Verification atau pembuktian. F. Generalization atau menarik kesimpulan atau generalisasi. Model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan data dan menginterogasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya melalui PJBL. Proses inquiry dimulai dengan memunculkan pernyataan panutan atau guiding question dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang menginterogasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.